Roda kehidupan selalu Allah pergilirkan antara doa sakinah mawaddah warahmah, bahagia hingga surga, sampai prahara yang Allah takdirkan begitu indah, membuat setiap kita belajar pada setiap keluarga Nabi, keluarga sahabat, hingga keluarga para pejuang. Makhluk Allah senantiasa bertasbih dengan caranya sendiri. Sementara manusia terlarut dengan kesibukannya, bersama atau tidak bersama Allah. Tidak banyak yang didapat dari bangku sekolah, terutama pelajaran kehidupan. Kini, saatnya kita belajar bersama. Sekolah Ayah Bunda. Sesurga, sekeluarga. Wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa annahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasulah ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu yang dimata Allah SWT, calon penghuni surga semuanya, tentu kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kehadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Malam ini kita lanjutkan bahasan kita, yakni masih family behavior, dan kemarin qadarullah sudah berusaha untuk merancang sejenis permainan yang kita bisa mainkan tapi hybrid, jadi offline online. Jadi nanti kita akan mainkan secara langsung begini, dan kemudian Bapak Ibu yang di rumah bisa mengikutinya. Tentu kita akan mereview sedikit tentang apa yang kita bahas di kesempatan yang lalu. Tentu kita bisa memahami bahwa apa yang sejatinya terjadi pada anak-anak kita yang mumayyiz dan mukallaf itu bagian yang kemudian kalau kita perhatikan, kemarin di mumayyiz itu kita mengenal konsep dasar ketuhanan ya di dalam berislam, dan juga ketika kita memahami bahwa anak-anak kita sudah mengerti dan memahami pelafalan doa-doa harian. Nah, ini berikut konsepnya ya. Jangan cuma sekedar hafalan tapi tidak tahu konsepnya. Contoh sederhana misalnya, bangun pagi. Ya, ketika kita bangunkan dia, Assalamualaikum cantik, Assalamualaikum soleh, Assalamualaikum ganteng. Kita baca doa yuk, gitu ya. Sambil kita belai-belai punggungnya, kita belai-belai kakinya, kita kemudian ucapkan doa Alhamdulillah illadzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Bagian yang kemudian kita ingatkan mereka untuk kemudian ini, alhamdulillahnya Allah berikan kepada kita kesempatan untuk menghadirkan kecintaan kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan. Dan ini adalah bagian yang kemudian kita terus berikan pemahaman kepada anak-anak kita untuk segera memahami bahwa sejatinya apa yang mereka fahami di
pembiasaan-pembiasaan itu ketika masuk ke fase mukalafnya, bagaimana mereka mulai belajar umur 7 tahun sholatnya, 10 tahun itu eh, kalau dia nggak sholat mulai dipukul gitu ya. Tapi preconditioningnya itu yang jauh lebih lebih penting. Dan alhamdulillah kita sudah bersama dengan Ustadz Ruli. Ahlan wa sahlan wa marhaban fi hadal kiramal Zoom ya Ustadi. Yakumullah. Posisi ada di mana nih Ustadz Ruli? Di Jakarta sedang hujan, nggak tahu di sana kondisinya seperti apa. Assalamualaikum Ustadz. Masih belum terhubung. Mudah-mudahan koneksinya bagus. Baik, kembali kepada bagaimana menyikapi anak-anak kita yang masih mayis gitu ya, sehingga mereka seperti yang kemarin kita bahas pekan lalu, yakni antara akil dengan baligh itu menjadi bagian yang kemudian biasanya akilnya harus lebih dulu, balighnya biasanya kemudian. Nah, tapi ada beberapa kasus yang memang balighnya bisa em, baliknya bisa lebih dulu, tapi kemudian akilnya belakangan. Tapi biasanya kalau untuk laki-laki, akilnya biasanya belakangan deh. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan ya, Ustaz. Ahlan bik Ustaz. Posisi di mana, Ustaz? Nggih, ya. Posisi di mana? Rumah Ustaz. Oh, Masya Allah. Kediri ya. Nggih, Masya Allah. Sehat semuanya, Ustaz ya? pangestunipun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi, Ustaz, kita lanjut, Ustaz. Bagaimana fitrah keimanan ketika anak-anak kita ini dari mulai mumayyiz berpindah ke mukallaf, yang dikhawatirkan adalah orang tuanya malah belum mukallaf ini, Ya. belum merasa terbebani dengan artinya secara sederhana, kalau orang tua kemudian tidak pernah memahami bahwa bagaimana psikologi anak, bagaimana anak kemudian eh, apa istilahnya, memberikan kebebasan, so egaliter gitu kepada keluarga. Ya, kamu main silahkan, mau apa segala macam, mau main, habis itu makan, habis itu main lagi, mau apa terserah. Pokoknya anak dibiarkan apa namanya semaunya. Akhirnya pesan-pesan keagamaan, pembiasaan-pembiasaan syariat itu kemudian menjadi tidak tertanamkan dengan benar, sehingga ketika sampai pada saatnya pembebanan syariat pada kondisi mukallaf menjadi gampang, nanti dimasukin aja ke sekolah yang mahal, tak bayarin gitu, kemudian nanti insya Allah nanti difasilitasi dengan ini dan itu dan segala macam. Ini yang paling banyak saya temui di beberapa jamaah nih, Ustaz. Monggo, Ustaz. Hilang, Ustaz, suaranya belum muncul, Ustaz. Jangan pakai alat bantu mungkin atau apa, pakai mikrofon di. Tadi di awal sudah masuk, malah hilang soundnya. Fitur soundnya malah hilang. Ya. Bagus. Monggo. Ini cek suara saya terdengar sih. Kedengaran, Ustaz? Ah, Alhamdulillah. Tapi di tempat saya pelan banget, ini nggak tahu ini Oh, settingan mananya yang siap. yang yang salah, tapi alhamdulillah sudah kami nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini kita mengajar lagi. Awal Agustus ini sudah sebulan, ini masuk bulan Safar. Yeah. Iya, suara jenengan kecil banget, Ustaz. Ya, ini saya apa namanya agak bungkrung kalau orang Jawa bilang. Bungkrung itu agak
agak turun gini karena nggak tahu ini sepertinya kok saya ada tadi perasaan nggak ngulik apa namanya nggak ngulik laptop ya kan terus dengar tadi kecil sekali ini gimana ini. Nah, oke. Saya sambil ini ya sambil sambil nanti benernya ini kenapa ya. Yeah. Mungkin sementara pakai HP dulu. Hilang lagi suaranya. Baik. Ya, sementara Ustadz Rudi memperbaiki kinerja audionya, mudah-mudahan sebentar lagi beliau akan bergabung bersama kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ketika kita memahami bahwa seorang sebagai orang tua, kita tidak boleh membiarkan pembiasaan-pembiasaan syariat yang anak-anak kita lakukan nanti diserahkan kepada orang lain. Kenapa? Karena justru yang mendasar itu arti gini, pembiasaan-pembiasaan sejak awal ketika mereka mendapatkan pembiasaan itu sejak kecil, maka mereka akan menjadi punya benteng tersendiri misalnya berkumpul dengan teman-teman yang negatif. Kalau bapak ibunya positif terus, maka ini anak akan tetap terjaga dalam positifnya. Tetapi kemudian ketika dibesarkan dengan bentakan, dibesarkan dengan teriakan, dibesarkan dengan kekerasan, dengan ancaman, dan seterusnya, maka dia akan dibesarkan sebagai anak yang kemudian dia punya pola yang dia bisa tiru dan tidak pernah bisa mendapatkan contoh yang lain kecuali apa yang dia lihat. Maka jangan heran kalau kemudian anak-anak kita itu pandai berbohong, ketika polanya dikenali, gitu ya. Misalnya dalam konteks, oh kalau gini nih biasanya dibolehin, gitu ya. Contoh sederhana misalnya kalau ngerengek baru dikasih, berarti dia jualan rengekan. Dan setiap kita punya ilmu marketingnya itu sejak kecil, gitu ya. Jadi kalau, nah ini udah bisa nyambung nih kayaknya, Ustaz Ruli, udah kencang suaranya. Oke. Alhamdulillah. Dengar saya suaranya? Kedengeran Ustaz? Lebih bagus Ustaz. Nah, iya, alhamdulillah. Tadi kelihatannya ini ada ini nyambung dengan headset tapi nggak Oh, jelas ini belum masuk. Ya udah ntar gimana ntar siap. di Iya, sini iya. diperbaiki. Oke. Jadi tadi alhamdulillah ya kita sudah sebentar ini sepertinya saya perlu ya apa lah di belakang deh jangan di ini ya foto-fotonya. Saya geser, aku geser nggak enak. Ntar saya nggak nyaman sebentar ini. Oke, sebentar. Nggak apa-apa Ustaz, nggak kelihatan banget kok. Nggih, alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah. Jadi teman rahmati Allah Subhanahu wa taala hari ini kita bertemu lagi dan tadi ya terkait dengan yang ini lanjutan dari yang kemarin kita bicara Iya, terkait dengan behavior ya, dengan perilaku perilaku rumah yang memang kadang-kadang ini menjadi titik awal yang malah masalahnya di sini. Masalahnya adalah ketika eh, kita itu kadang-kadang kan ini ada dua kutub, yang satu bebasin full ya kan hmm, biasa ini seringkali, yang satu strict full. ngekang. Ya, Nah, ngakak full. Nah, ini yang menjadi kadang-kadang dengan alasan oh kita kan harus disiplin, makanya harus kita apa namanya anak-anak harus sangat strict. ya, Tapi di sisi lain ada yang udahlah masih kecil ini biarin dulu aja tak film-film nih sebebas-bebasnya. Nah ini ya, ya. yang ini sebenarnya perilaku-perilaku dan kadang-kadang disiplin di situ betul, ada betulnya, tetapi ketika jadi masalah ketika tidak ada perubahan sama sekali. Karena Hmm, kan bagaimanapun kita juga harus melihatnya secara secara holistik, secara ini bahwa tidak bisa digituin selamanya.
Ya. Tidak bisa selamanya dan tidak bisa bebas selamanya. Kebebasan ini harus dilakukan ketika di titik-titik tertentu seperti tadi yang mungkin menjenengan sampaikan, bahwa ya bebas, silakan dibebaskan ketika di usia-usia tertentu ya. Tetapi ketika di usianya yang sudah tadi, ketika ngomong sudah memayis, misalkan, di situ sudah ada peran pembelajaran. Dan peran pembelajaran ini menjadi penting karena pembelajaran itu harus ada knowledge yang dimasukkan, harus ada pembiasaan yang dilakukan, harus ada rasa yang dimasukkan juga. Jadi ini ada tiga-tiganya. Kan kalau secara fisik, dia fisiknya butuh pembiasaan. Biar kalau Ya. bahas itu nanti muncul muscle memory kan gitu kan, muscle memory. Secara fitrah keimanannya, ruhnya harus diisi dengan apa? Dengan tidak hanya knowledge ya, tapi bagaimana dengan rasa-rasa dan juga dengan apa namanya, keimanan itu lebih lebih apa namanya, ditunjukkan dengan perilaku dan lain sebagainya. Kemudian juga hatinya diisi dengan rasa, bagaimana anak-anak itu mendapatkan rasa bahwa Allah itu maha segalanya. Ini juga menjadi Ya. penting bagi semuanya. Jadi ketika masa memayis inilah masa yang sebenarnya uh, tahapan kedua. Nah, tahapan kedua setelah era membebaskan. Nah, memayis ini yang seperti kalau tadi panjenengan sering tadi bilang bahwa akil dan balik ini sebenarnya seiring sejalan dari zaman dulu sama sekarang itu ya seiring Ya. sejalan saja gitu. Ya. Tidak pernah menjadi lebih cepat walaupun mungkin ya kalau secara ini dulu relatif mungkin di atas 12-13 tahun, tapi Hmm. sekarang sudah maju. Tapi secara maju-majunya pun ternyata para ulama tidak bertentangan dengan apa yang disampaikan para ulama. Ulama Ya. menyampaikan 9 tahun, 9 tahun sudah ada, bahkan nanti kalau di belum 9 tahun masih belum dianggap sebagai sebagai mukallaf seperti itu. Nah, Ya. hari ini benarnya, nah bicara memayis ini Allah sudah memberikan toolsnya. Toolsnya sudah clear, sudah lengkap. Toolsnya ada Ya. apa tuh? Yang jelas adalah toolsnya adalah otak. Otak yang dan kita anak-anak itu sudah diberikan bisa mikir gitu kan, bisa mikir dengan baik. Nah, tinggal bagaimana hari ini setelah ini otak itu digunakan dan orang tua menjadikan anak-anak itu mau berpikir. Nah, hari ini di sini sebenarnya mau Ya. berpikir. Mau berpikir itu berarti akhirnya yang dia harus kan gini, dirangsang berpikir itu kayak dalam tanda kutip ini, kayak ada pertanyaan dalam otaknya. Loh, yang mungkin kalau kita sering dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim, tapi Nabi Allah Ibrahim dengan segala macam dengan beliau melihat matahari, beliau melihat bulan itu akhirnya jadi pertanyaan. Nah, ini yang sering kali kadang-kadang kita ini di sok knowledge, berikan Hmm. knowledge tapi otaknya tidak dibiarkan berpikir. Akhirnya apa? Mereka nggak mau, ya hanya sebagai pengetahuan saja gitu. Ini yang sering kali terjadi. Mungkin di titik itu saya memulai. Baik. Monggo. Baik. Iya kan kalau lihat beberapa orang yang beredar di luar sana gitu ya. Ya, Sosok ada sosok yang bernama Safira Putri apa jadi kan bersama betul. Safi. Safira Putri. Jadi beliau itu mempersiapkan beasiswanya itu justru dari SMP itu. Oke. Berarti kan Safi Putri. ya Safira Putri pakai X Oh, Safira yang Putri. Harvard. Iya, itu Ya, eh, beliau eh, mempersiapkan beasiswa itu dari mulai sejak SMP. SMP betul. itu kalau kita ngebayangin, lah anak-anak kita SMP ngapain ya? Ya, Gitu. Saya sendiri SMP, halah masih nggak kepikir tuh, bahkan SMA juga nggak kepikir, apalagi ya, kuliah gitu. Tapi ini sepertinya orang tuanya perlu kita ajak ngobrol juga nih sepertinya gitu. ya, Kapan-kapan ya, nanti ya, kita undang apa ya, yang membuat eh, dia ini seorang tidak hanya cantik tapi berprestasi, dia cerdas secara individu, bukan bukan disiplin freak, tetapi ya, lebih kepada dia dia tahu how to manage ya, eh, apa namanya waktu-waktu yang akan dia jalankan itu betul-betul luar biasa sih. Terlepas dari keberhasilan belakangan ini, tapi itu ya, kemudian kalau tidak didesain dengan pola pembelajaran dari orang tua yang sebegitu sebegitu luar biasa, rasanya sih juga agak agak berat gitu, Zat. ya, ya, betul, betul. Pasti, pasti ini pasti peran ya. Ini ada peran-peran ya, peran-peran yang di rumah yang menjadikan itu terjadi. Makanya memang hari ini kalau tidak peran itu tidak terjalani, ya kan?
yang mengambil peran itu kan pasti akan pihak. Yang mengambil peran itu kan pasti akhirnya pihak luar. Nah, ketika pihak luar itu kan punya agenda setting masing-masing. Hari Ya. ini kalau kita bicara tentang namanya agenda setting, ada hidden agenda, ada agenda mereka semuanya. Istilah kata kalau kamu nggak mau memberikan ini, Disney siap kok memberikan pendidikan. Disney siap memasukkan behavior Disney ke dalam kehidupan mereka. Netflix siap memberikan kehidupan mereka behavior itu kepada mereka. Iya, untuk YouTube yang dengan berpunya. Kalau enggak, nanti pembantu yang akan memberikan betul behavior ya, itu. atau Atau tetangga, nenek, iya, nenek, betul, tetangga, atau tetangga ya semuanya, bi apa biahnya yang kemudian membentuk betul ya betul seperti betul itu. betul, betul. Eh ada, saya selalu berusaha untuk cari shortcut terus nih, Ustaz. Karena Hmm, kalau misalnya bicara berproses ya semua kita harus berproses memang, tapi betul. kadang-kadang kan kalau udah keterlanjuran itu terus piye carane gitu. Anak-anak kita itu kadang-kadang udah baru ada sekolah ya bunda, ini anak-anak udah terlanjur gede gitu. Jadi Ya, apa sepertinya apakah memungkinkan untuk kita melakukan rekonsiliasi terhadap keluarga? Oh, berat banget rekonsiliasi itu. Maksudnya apa ya? Lebih ke kita tata ulang gitu. Kalau kalau boleh itu mereka kita dudukkan. Halo, halo. Ini sepertinya ada yang salah deh. Kita kayaknya harus melakukan kalibrasi terhadap ya, apa dari mulai visi misinya mungkin atau apa ya, itu ya, ya, ada kan jenengan selalu bilang nggak ada template, nggak ada defaultnya gitu. Ya udah ya. jalanin sesuai dengan apa yang ada. Itu kira-kira Ya. ngambil ngambil kisi-kisi utamanya mulai dari mana, Zat? Dari self awareness. Bagaimana hari ini membangun self awareness? Bagaimana hari ini akhirnya muncul harus ada kesadaran. Kesadaran ini seperti kesadaran ini yang kita gedor hari ini sebenarnya kita bicara tentang ini bagaimana orang-orang harus sadar bahwa ternyata dunia ini sedang tidak baik-baik saja loh. Ya, Nah, kan teori perubahan itu kan satu harus butuh. ya, Jangan-jangan tidak butuh. Gak rumongso bahkan orang yang tidak merasa itu kan jauh lebih repot lagi kan. ya. Nggak merasa, Ibaratnya kalau nggak di merasa. poster tuh para Ya, penikmat kopi kalau sudah mulai minum teh anget berarti iya. hidupnya udah mulai mulai ada masalah. mulai mulai nggak baik-baik saja hidupnya gitu kan. Iya betul betul. Jadi ini Jadi yang indikatornya itu yang mesti dicari, Zat. betul betul betul. Jadi hari ini dan jangan menunggu orang lain untuk sadar. Ini kan seringkali gini. Mohon maaf seringkali si ibu sudah sadar tapi bapaknya nggak sadar akhirnya nunggu bapaknya. Hmm. Atau sebaliknya bapaknya sudah sadar ibunya belum sadar nunggu ibunya ya nggak bisa kalau kita nunggu nungguan namanya kesadaran itu nggak bisa dipaksakan juga kan. Dalam Harus satu terbuka. keluarga yang kemudian istrinya sadar tapi suaminya agak sulit diajak ngobrol dalam pengertian mungkin Ya, punya apa namanya punya concern tersendiri terhadap aduh tunggu dulu deh jangan jangan saya diributkan dengan sesuatu yang menambah beban pikiran saya karena ya, ini sedang ada masalah di pekerjaan saya dan saya butuh konsentrasi penuh, please tolong ngertiin saya, itu kan jadi mandek Zat, ngobrolannya Zat. betul betul betul. Nah di Itu sini juga untuk menjadi apa? Ada nggak katalis yang kemudian ya jangan gitulah punya kerjaan ya kerjaan kan ini juga masa depan kita bareng gitu. Itu ya, ya bisa begitu nggak sih? sangat mungkin di sinilah sebenarnya nanti seninya tuh di sini kan. Hmm, Seninya itu di situ. Nah seninya ketika kita ngomong bias itu kan seninya dari sini sebenarnya bagaimana dua ini saling memahami kan. Nah proses saling memahami ini kadang-kadang memang ini ada yang apa ya ketika semuanya saling merasa. Nah ini kan tanda repotnya itu saling merasa. Ketika semuanya saling merasa, semuanya A merasa, B merasa, C merasa. Tetapi tidak ada medium yang tidak ada mediumnya gitu loh. Ini kan rasa itu harus disampaikan ya, dikeluarkan ya. Nah, ini yang perlu menjadi titik awalnya. Nah, bagaimana hari ini? Nah, tapi di sisi itu kan ada proses di situ. ya, Proses memahami dan saling memahami. Tetapi jangan sampai akhirnya berhenti. Makanya akhirnya oke, ketika di sana belum gerak istilahnya dan saya hmm, sudah punya kesadaran, yuk apa yang bisa saya mulai dari diri saya. Ini yang harus dimulai. oke. Jadi Ini nggak harus usah nggak usah nunggu ideal seorang suami itu kalau sebelum masuk ke rumah dia nyiram kembang, kemudian apa ngasih makan ikan, ngasih makan burung, masuk ke rumah dia sudah self healing dengan nyiram kembangnya. Ya nggak semua begitu kan ya gitu kan ya.
ya nggak gitu, kembali lagi pada titik bahwa yang kemarin saat kita ketidakidealan ya, bahwa Hmm. Siti Asia itu tidak, dengan kondisi ketidakidealannya pun beliau tetap Ya, beriman gitu kan, Masya Allah. tetap tetap beriman dan tetap apa namanya, proaktif gitu kan, proaktif. Nah, inilah yang sebenarnya kadang-kadang kita tuh terjebak tadi, merasa bahwa aku kan sudah ini tetapi kamu belum, makanya nggak ideal. Nggak sinkron ya. Nah, nggak sinkron. Padahal tadi kembali lagi, jangan pada titik ideal, karena kalau titik ideal nggak akan Hmm. ideal-ideal juga gitu loh. Kita Saya akan jadi inget ini, ya, Ustaz. Nun saya ya, memotong ya, obrolan ya, menjenengan. Saya jadi ingat timbangan posyandu, Ustaz. ya. Timbangan posyandu itu kan yang batang gitu, terus ada bandulnya gitu, terus kemudian, nah itu jadi penyesuaiannya adalah ya tergantung beban berat yang ada, maka digeserlah si bandul ini kemudian sesuai dengan kadarnya sehingga terjadi keseimbangan Ya, yang betul, betul. dibutuhkan gitu kan. Jadi memang Ya, harus harus pinter tarik ulur ini ya Zat ya. Jadi betul. kalau kadang-kadang kan ada suami yang sudah sangat mengerti, ya udahlah kita ini aja, ya, tolong pahami saya. Tapi sementara bagian istri juga begitu. Dan saya nggak tahu nih dari sekian banyak, ini rasanya emak-emak semua nih. Ini Mbak Nunu apa Mas Nunu saya nggak tahu ini. Ini kalau saya lihat Halimah ini siapa lagi nih? Haris apa siapa nggak ngerti. Sok rahasia-rahasia di sini nggak ada rahasia-rahasiaan ya. Halo, siapa itu Halimah itu? Coba tolong dirubah dengan nama yang apalah, hamba Allah lah apalah gitu. Ya. Gitu. Ya, Ini cuma ada Ustadz Kholis, Ustadz Ahmad, ada admin, eh, siapa lagi nih? Ya kita berdua gitu lakinya. Nah saya ya, nggak tahu nih, ibu-ibu, bapak-bapak, monggo kita sharing. Nggak harus Mbak Dina, nggak harus Teh Nadia, nggak harus Bu Dwi, tapi itu be any one of us gitu. Budi Darmi kalau mau sharing juga monggo, Bu Hesti kalau mau sharing juga boleh silahkan. Mbak Teti, Mbak Rina, Jayusman yang punya anak banyak ngeriak gitu, kecil-kecil seru-seru itu. Ya, kalau mau sharing monggo gitu. Menyimak dengan setia, Ustadz. Masya Allah Bude luar biasa. Taib. Kita ya, lanjut, Zat. Jadi ya, ketidakidealan tadi harus disikapi dengan adanya eh, keinginan untuk melakukan perbaikan itu, Zat. betul, Jadi betul. nggak bisa dibiarkan. Ini akibatnya kan menjadi sangat buruk ketika anak kita nggak punya pembiasaan secara syariat, lepas basicnya nggak dapet, akhirnya mereka tumbuh dewasa menjadi orang yang nanti malah kehilangan kehilangan basicnya ini, Ustaz. Betul. Ustaz, di Almari 70, Ustaz. Mungkin kita Hmm, perlu Ma'arij 70. Nah, siap. itu Ma'arij saya tadi sempat ini. Ma'arij 70. Itu di situ tuh kan ada ininya terkait dengan eh, perintah ya, perintah itu. Oke. Perintah 70. Ya, Al-Ma'arij 70. ya maju. Ya, itu kok enggak. Hmm. Al-Ma'arij cuma sampai 44, Ustaz. Sebentar maaf, saya lupa ini. Surat 70 Ma'arij, dia. iya 70 ayat 5. Oh alah. Ayat 5. Baik. Ayat A'udzubillahi 5. minasyaitonirrajim. Fasbir sabran jamila ya. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang ketika ketidakidealan itu kita fasbirnya, tapi jamilanya nggak diambil. Oke. Padahal di situ itu kan sabar yang dengan indah kan, jamilah dengan kesabaran yang indah. Kalau sabar kok indah kan gitu kan, sabar yang indah itu yang nggak piye gitu. Nah, ini sebenarnya akhirnya adalah resep untuk bagaimana kita ini bertumbuh, gitu. Bertumbuh ketika di ini, karena di sini kata apa namanya, kesabaran yang jamilah ini kayak seperti apa gitu kan, Ya, kesabaran yang baik ya, kalau mungkin di bahasa lain jamilah itu juga baik, yang indah, ya, yang cantik, yang indah. Tetapi ini yang menjadi titik awal bahwa akhirnya jangan Rasulullah gitu, jangan Rasulullah, tetapi sabar tapi tetap proaktif. Dan di sini sebenarnya menjadi titik awal untuk kita bisa bisa bertumbuh gitu ya. tadi. Jadi
Karena memang kalau kita ini kan ya nggak akan selesai, gitu. Nggak akan selesai. Dan ujiannya memang di situ, ujiannya di situ. Ujian dan kita itu nggak bisa milih ujian juga gitu, nggak bisa Ya, milih ujian juga yang jadi masalah kan gitu. Kalau kita bisa milih ujian gitu kan, tertulis atau apa lisan gitu kan, takriri atau syafahi lah, ini kan maksudnya nggak ya, bisa ini semuanya ujiannya sudah by apa namanya default gitu, ujiannya ya. default, tapi cara menyelesaikannya tidak default gitu. Menyelesaikannya karena tadi kita harus memulai dari diri kita. Kembali yang Jadangan sampaikan tadi bahwa tadi maaf Ustaz, saya agak miss tadi. Gimana? Ya. Tadi gimana ininya? Sempat sempat di ujung tadi sempat menyampaikan apa, lupa saya. Iya, ketika eh, salah satu Ya, di antara pasangan itu kemudian tidak punya kemampuan untuk ya, eh, melakukan perubahan, berarti kan ya, memang harus harus satu di antara seluruh anggota keluarga, memang harus ada yang kemudian memulai jadi motor kan ya. betul, betul. Dan memulai ini akhirnya kan tadi kita kalau memulai dari self awareness, dari memulai dari diri sendiri, nah dari kesadaran diri, nah kesadaran diri ini yang seringkali memang jangan sampai gini, jangan sampai ada dua dua sisi ya. Kalau Ustaz boleh curhat boleh ya, setelah ini boleh Ya, curhat. Nah, apa namanya kesadaran diri ini menjadi titik awal karena nanti jangan sampai kesadaran diri ini juga akhirnya menyalahkan orang lain. Saya gini tuh kan gara-gara gini, itu bukan kesadaran diri, itu masih tidak sadar. Jadi ya, kesadaran diri itu ketika oke, saya memulai. Nah, titik inilah yang sebenarnya dicari gitu loh. Yang harus dikejar itu di sini. Jadi jangan akhirnya ya. nanti saya akan ini kalau jadi udah tidak ada syarat. Karena tidak ada Kondisi syarat. ya, kondisi. Iya, ya, bagaimana ini menjadi titik awalnya di situ. Ya, Mungkin di situ. baik. Bu Hesti silakan, langsung open mic aja. Ya Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, penjelasan Ustadz tadi itu setelah saya simak, itu sepertinya kondisinya cukup ideal ya untuk dilakukan di sebuah keluarga gitu. Mhm. Kendala saya beberapa tentara ini yang saya rasa adalah bahwa untuk saya karena saya nggak punya anak, cuman saya ingin ponakan saya itu bisa jauh lebih baik gitu kan. Ya, Tapi untuk mencapai seperti yang kondisi-kondisi yang Ustadz sampaikan tadi itu rasanya gimana ya Ustadz? Karena kami memiliki gimana ya? Di keluarga itu memiliki pandangan yang berbeda dalam dalam membesarkan anak gitu. Apalagi sekarang rasanya sudah jadi masalah kita bersama gadget ya. Jadi anak-anak Ya, itu sudah dengan Mhm. gadget. Ketemu dengan orang tua gadget, ketemu dengan jadi nggak punya waktu. Jadi misalnya ada keluarga yang datang untuk berkunjung, itu Iya, anak-anak lebih sibuk dengan gadgetnya dibanding waktu untuk silaturahim dengan keluarga gitu loh. iya, iya, Nah, untuk merubah itu susah banget Ustaz. ya, iya, Mengingat sudah terbentuk sedemikian di usianya yang sudah 13-14 tahun untuk dirubah itu Mhm. berat gitu kan. Iya, iya, Itu yang pertama. Enggak yang gede. Yang itu yang pertama. Persoalan kedua, gini Ustadz, mungkin ini dirasakan oleh hampir semua wanita dengan berstatus istri. Alhamdulillah ala kulli hal pernikahan saya kandas kemarin beberapa tahun kemarin. Asal muasalnya itu adalah bahwa intervensi dari keluarga pihak suami yang begitu dominan terhadap terhadap keluarga kami gitu loh Ustadz. ya, Dan itu sepertinya itu bukan cuma dialami oleh saya, banyak kejadian di sekitar saya, teman-teman, ya, keluarga gitu yang juga nyaris kandas rumah tangganya, bahkan ada yang sudah kandas itu karena intervensi keluarga gitu loh, Mhm. intervensi dari keluarga suami gitu. Mhm. Nah, saya berdoa mudah-mudahan ke depan saya Allah masih memberi apa namanya memberi karunia berupa jodoh. Cuma amin. saya nggak tahu ya jika karena intervensi keluarga itu kayaknya sudah jadi menjadi sesuatu yang entah saya katakan kultur atau apa ya, yang jelas dari pihak laki-laki itu sepertinya kebanyakan itu mengintervensi rumah tangga si anak laki-lakinya gitu loh. Oke. Dalam kondisi demikian itu kami nih sebagai perempuan karena saya ambil pelajaran dari rumah tangga saya kemarin tuh agak susah loh saat kita hidup di bawah apa ya Tekanan ya. intervensi keluarga laki-laki. Iya susah akhirnya Mhm. karena saya nggak ini akhirnya saya memilih untuk pisah gitu kan nggak gimana ya nggak nyaman nggak tahan nggak betah gitu dalam kondisi Ya, seperti itu.
Baik, Itu gimana menurut Ustadz ini solusinya? baik. Banyak Bismillah. keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz. Ya, kalau saya dari sudut pandang tadi ya, merubah itu kalau kita hanya merubah perilakunya dia saja itu sepertinya akan susah. Sepertinya akan susah kalau kita merubah orang. Tetapi bagaimana menumbuhkan kesadaran ini yang penting. Jadi antara menumbuhkan kesadaran dan proses perubahan itu ada jangka waktunya, ada prosesnya. Saya sering bilang, dia biasa megang gadget selama dari usia 7 sampai 11 tahun misalkan. Nggak bisa tiba-tiba kita tuh 2 hari dikasih tahu istilah kata di ini langsung beres, nggak sesederhana itu prosesnya. Ketika proses megangnya juga lama, ada proses juga, kecuali ada traumatic issue kan. Ada traumatic issue, ada kejadian traumatik yang menyebabkan itu. Kalau traumatik itu kan misalnya jeder, ada kejadian gitu ya, yang menyebabkan dia akhirnya langsung berpisah dalam tanda kutip gitu. Ya, Nah, tetapi ya, pada umumnya kan tidak ada kejadian-kejadian itu. Pada umumnya kejadian dan kita kadang-kadang gini, proses panjang itu kita ingin, ya tadi kemarau setahun kita ingin hapus dengan hujan sehari, jangan ya nggak sehari. bisa, Ya, nggak bisa. Tadi ada proses yang memang akhirnya ada proses panjang yang mau harus kita ikuti juga. Ini yang oke. penting. Jadi membangun kesadaran anaknya, nanti membangun kesadaran itu kan juga banyak banyak caranya ya. Memulai dari kitanya. Oh dia kan mirroring. Dia kan mirroring. Oh, mirroring ternyata apa? Di mirroringnya ini gimana? Oh, ternyata kita sudah memulai mengurangi, misalkan mengurangi penggunaan. Oh, oke, kita dari kita dulu, ya kan? Kemudian eh, dari situ cukup tidak? Ternyata apa? Berarti harus dibuat activity. Nah, kan tidak hanya sekedar ini, berarti ada activity. Nah, activity-nya seperti apa lah? Dan Ya, ini dan tidak bisa dalam seminggu selesai. ya. Kadang-kadang kita merasa kayak bisa nggak sih dikasih obat selesai gitu kan? Hmm. Mungkin akhirnya ada orang shortcut misalkan dengan Ya, di hipno aja hipnoterapi misalkan gitu ya. ya, Ini ya, nggak juga gitu juga karena memang nanti pada titik tertentu pasti ada muncul lagi karena ya. apa? Dibangun bukan self-awareness-nya, bukan kesadaran dirinya. Makanya Ada tapi ketika agak lebih mahal Ustaz. Ngundang apa Pak itu? Tarno. Oh iya, prok Tolong prok prok. dibantu jadi apa? Pura-pura. Ya, ya, ya. Ya itu titik itu yang menurut saya jadi ketika kita pengen ya teori perubahan menjadi yang tadi yang proses itu, nah kita harus mau di prosesnya. Makanya Ya, ideal ya tidak ideal, tetapi apa? Kita harus mau memaknai. Ini yang menjadi titik ininya. Kita mau sih nggak sih memaknai proses dan juga me- ada self reward dalam tanda kutip ya, self reward dari setiap proses itu. Alhamdulillah sudah sampai titik ini. Alhamdulillah dulu misalkan screen time-nya 5 jam, sekarang 4 jam setengah itu juga perlu disyukuri ya, gitu. Jangan ya, ya. kita kadang-kadang pengennya kan langsung dari 5 jam langsung nol sama sekali. Ya, Yang ya. yang ya nggak gitu juga gitu kan. Ini yang menjadi penting yang pertama. Kedua Baik, terkait dengan intervensi eh, keluarga intervensi. suami. Iya, itu juga ini nanti saya menurut panjenengan juga ya, karena nanti kalau di ini memang ada secara umum ada dua. Memang ada culture ya, ada culture. Nah, apalagi culture Indonesia ya. Culture Indonesia itu kan mantul biaya orang tuanya, tuh dikawinnya omah itu kan habis dikawinkan rumah nanti kalau ada cucunya orang tuanya yang ngurusin, misalkan kayak gitu-gitu kan sampai nah itu memang culture kita tapi di sisi lain bagus tapi di sisi lain juga orang bagus ya nanti memang akhirnya bagaimana kita juga mau memulai nah ini kan dari segini ya perlu pendekatan berdua yang kemarin kita sering bilang terkait dengan para suami atau para ayah atau para laki-laki yang sering memang tadi tidak bisa memutuskan ini misalkan karena terlalu dekat dengan ibunya dan sebagainya itu menjadi cara memutuskannya agak kurang bisa dan egonya kurang tinggi gitu. Ini menjadi nanti perlu bagaimana caranya apakah ini ada nggak ya yang laki-laki yang nanti tidak mau diintervensi orang tuanya ya ada aja Ya, tapi tapi kan tadi kita tidak bisa tahu di awal misalkan nanti intervensi ibumu kayak gimana lah nanti kalau dalam pernikahan misalkan gitu kan ya, tidak ya, tidak tidak ya. ini seperti itu. Hmm. Tetapi bahwa ada proses di sana. Prosesnya saya pikir ada proses dan saling nanti dan ketika bab intervensi ini kan juga ada sejauh mana dan ini kan saya karena ini ceritanya tidak lengkap ya dalam tanda kutip memang ya tidak perlu diceritakan lengkap juga gitu. Tapi Ya, bahwa
ada hal-hal lain yang kita bisa lakukan. Mungkin kalau saya dari titik itunya, monggo Ustaz. Baik, Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau dari gadget, mungkin saya hanya bisa menyarankan untuk tadi mendukung apa yang Ustaz Ruli sampaikan bahwa dibuat satu aktivitas yang memang bisa menggantikan itu meskipun secara perlahan. Misalnya, tolong bantuin tante ini, tolong bantuin tante Ano. Kamu jangan pegang HP terus dong. Ini bantuin ini tolong bantuin ini, bantuin itu. Misalnya bikin kue gitu ya. Kamu tolong cariin dong di HP-mu resepnya Ano. Nanti tolong bikinin ini Ano, kamu ngaduknya ya, kamu ininya ya apa segala macam. Sehingga awalnya dari HP dia, tapi kemudian kita bisa dapat sesuatu yang sifatnya non HP yang langsung bisa dikerjakan itu. Dan itu bisa bisa banyak hal. Itu yang pertama. Mungkin bisa ngobrol sama keluarga besarnya. Ini kalau kayak gini-ginian terus nggak bagus loh. Karena apa kita harus menyadari bahwa si bapaknya, ibunya, anak-anak juga harus paham betul bahwa ini obrolan ini harus harus betul-betul serius. Bisakah kita ada satu sesi untuk kemudian tidak berpegang kepada HP, sesibuk apapun apa kepentingannya gitu ya. Jadi kalau saya boleh sarankan, misalnya nih bikin kajian keluarga, tapi janjian HP taruh semua di tengah gitu. Saya ada satu keluarga yang begitu. Itu diambilin tampah, kemudian tampahnya tuh buat ngelek HP. Jadi HP itu nggak ada yang pegang, terus dikeletakin gitu, dia taruh di tengah gitu. Jadi di silent semua aja, bezet 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 bezet, dibiarin aja sampai kajiannya selesai, baru kemudian ada yang pakai alasan saya buka Quran di situ saat ya monggo silakan, tapi betul-betul dibikin konsekuen apalah segala macam dan seterusnya. Nah yang kedua soal intervensi keluarga, memang menjadi harus kita tarik dulu ke awal waktu kita ta'aruf, waktu kita ngobrol. Itu memang harus punya bagian yang kita menegaskan. Ketika nanti ibumu atau keluargamu nggak suka sama aku, sikapmu belain aku atau lebih belain keluargamu, gitu. Sehingga problem yang dilempar kepada suami, gitu. Apakah dia pantas untuk jadi suami akan ngebelain kita sebagai istri, tapi kita juga kemudian harus memberikan satu feedback yang juga luar biasa. Artinya gini, kalau bahasa saya, perlakukan dia sebagai raja, maka kita akan diperlakukan sebagai ratu. Karena ketika kita betul-betul ya saya tergantung Mas, saya tergantung suami. Kalau suami saya mengiyakan maka saya iya. Jadi apapun se separah apapun keputusan suami, yakinlah bahwa Allah menyuruh suami itu untuk menghadirkan itu, terima gitu. Jadi kalau kita main posisi fatalis kayak tadi gitu ya, Ibunda Sayyidatina Asiyah itu binti Muhazim, beliau ya udah iya aja. Pokoknya saya urusan saya sama Allah aja lah gitu. Saya nggak ada urusan sama sama apa sama suami lah gitu. Tapi kemudian bagian yang harus kita lakukan adalah bagian yang oke, kalau memang ini ujiannya dari keluarganya suami, la haula wala quwata illa billah. Jadi sampai tahap yang seperti itu, mestinya kita terus berlindung di baliknya, di punggungnya suami. Jadi kalau misalnya eh, ada kata-kata begini misalnya, saya kalau dijelekin sama keluarga itu berarti kamu loh yang dijelekin, karena kamu sudah milih saya. Jadi disatuin gitu. Jadi kalau keluargamu nggak senang sama aku, berarti nggak senang sama kamu juga. Karena pilihanmu ada pada aku. Jadi obrolan itu yang kemudian ya jadi makin makin solid kita sebagai sebuah keluarga. Meskipun nanti kemudian ada bagian yang seharusnya suami memang harus kemudian mengambil posisi untuk membela istrinya. Itu bisa dilakukan ketika memang kita sudah terbiasa untuk melatihnya sejak awal gitu ya. Kemudian menjadi bagian yang ya memang harus punya apa namanya, harus punya ketangguhan itu. Si suami ini harus punya ketangguhan, dia harus jadi laki-laki. Artinya gini, bapaknya atau walinya sudah menyerahkan kepada saya, maka ini tanggung jawab saya. Kalian diam dan nggak perlu ngurusin keluarga saya sampai separah itu. Sehingga ketika kita
berada dalam kondisi itu, ya sudah, kita memang punya tempat berlindung. Tapi emang kadang ada laki-laki yang kemudian sebegitu lembeknya gitu ya, karena mungkin pendidikan juga, atau memang sekali lagi Allah hadirkan pasangan untuk kita itu tidak harus saling mencinta. Ada pasangan yang Allah SWT hadirkan untuk kita, membuat kita menjadi makin kuat, makin tabah, makin sabar, makin macam-macam. Dan itu tergantung bagaimana amal kita kemudian di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Bisa, mudah-mudahan dalam kesempatan yang akan datang bisa dapat jodoh yang lebih baik lagi, Mbak Esti. Dan insya Allah bisa dibuat tuh kisi-kisi. Nah, ini bagiannya Mbak Nadia nanti nyariin jodoh kayak apa gitu ya. yang bisa bertanggung jawab juga kepada keluarga. Karena memang ada bagian yang saya sendiri melihat bahwa ada beberapa Ustadz laki-laki yang kemudian lah, gimana sih, bukan dibelain istrinya gitu ya. Tapi kalau kemudian ada beberapa laki-laki yang kemudian ini kan pilihan saya ya, tolong hargai saya. Itu dengan lantang seorang laki-laki bisa berdiri dari obrolan keluarga itu, dia pilihan saya dan dia istri saya. Dia itu saya. Jadi kalau keluarga urusan sama dia, itu urusan sama saya. Itu bisa bisa diambil alih seperti itu. Itu keren banget kalau ada sampai suami yang bisa begitu. Dan saya berusaha untuk yang seperti itu. Jadi ketika terjadi kesalahan pada istri saya selalu bilang, bahkan kepada orang tuanya sekalipun, saya sampaikan bahwa ini saya yang masih belum bisa mendidik dia. Mohon waktu ya. Saya akan coba untuk tarbiyah dia. Tolong percaya kepada saya bahwa saya ingin membawa keluarga ini dalam keadaan baik-baik saja menuju kepada surga yang kita akan bareng-bareng. Tolong hargai saya, hormati saya. Saya juga punya privilege untuk keluarga saya supaya punya sistem, jangan diotak-atik, jangan diganggu, biarkan saya menjalankan keluarga saya dengan cara saya, karena ini bisanya ya saya gitu. Jadi kadang-kadang ada bagian yang saya selalu berusaha untuk negosiasi bahkan sama keluarga dari pihak eh, istri pun seperti itu, sehingga alhamdulillahnya saya justru jadi lebih dihargai dengan modal begitu gitu. Terlepas daripada kalau keluarga di Sumatera Barat itu memang menantu jadi raja, Ustaz. Jadi betul-betul dimuliakan betul gitu. Itu bagian yang keberuntungan saya lah, saya sebut gitu. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain monggo, atau Ustaz mau nambahin monggo, silakan Ustaz. Enggak cukup Ustaz. Kalau Baik. bab itu, nah tadi Mbak Dina terkait dengan hipno ya. Hipno ini kalau bagaimana efektivitasnya ini juga perlu gini. Tidak semua orang, yang satu adalah tidak semua orang cocok. Karena ada orang yang memang prefrontal cortex-nya sangat kuat dan dia tidak dapat dengan mudah mendapatkan sugesti. Ya. Ini juga akhirnya jadi satu, bahwa itu tidak tidak untuk semua orang. Kedua, memang betul kalau untuk orang-orang tertentu yang memang mudah dipengaruhi, itu bisa betul juga memang akhirnya bahwa itu pun jangan sampai pemicunya keluar lagi. Nah, pemicunya, nah kalau saya lebih pada gini, untuk kondisi tertentu oke lah, untuk kondisi tertentu yang memang butuh shortcut ya, tetapi kembali lagi bahwa perubahan itu akan menjadi lebih lama ketika itu muncul dari dalam diri. Nah, dan bagaimana hari ini tetap kembali, kata kuncinya adalah self awareness tadi. Bagaimana dia sadar. Nah, menyadarkan itu ternyata kadang-kadang jangan-jangan yang nggak sadar itu dia atau kita. Ini juga perlu nah, ini juga perlu ini kan. Yang nggak sadar itu dia atau kita yang terlalu menuntut. Nah, ini juga perlu ini juga. Jadi akhirnya hati-hati dengan ekspektasi. Kita juga kadang-kadang terlalu sering berekspektasi terlalu tinggi, tetapi apa yang dirubah hanya settingan di situ, tapi secara lingkungan itu juga basicnya tidak berubah. Ini juga akhirnya tidak akan menjadikan lebih baik, gitu. Tidak akan menjadikan lebih baik dan tidak menjadikan lebih ada perubahan yang signifikan. Begitu. Saya jadi ingat ini, Zat. Bagaimana seseorang itu kemudian menjadi tahu bahwa kadang-kadang mohon izin ini tidak terjadi pada semua pernikahan, tapi kadang-kadang istri atau suami itu salah milih nada, Ustaz. Betul. Salah milih nada, Ustaz.
Misalnya Ya, gini, contoh sederhana misalnya, kamu belain aku dong, kok kamu gitu sih? Nah itu kan berarti mojokin kan? Itu ya, ya, seolah-olah ya, kayak kayak megang megang kerahnya suami terus dipepetin ke pojok gitu. ya, Kamu ya, gimana sih gitu? Tapi kalau ya, ya, kemudian, nanti bantuin aku ya, aku jangan jangan dibiarin jadi bulian keluargamu ya. Itu kan jadi bagian yang, ayo kita bersekongkol, ayo kita kong kali kong, ayo kita merekayasa. Nanti kan akan terjadi begini nih. Nanti oke, Mhm, kamu nanti backup aku ya. Itu kan kayak kayak misalnya, nggak tahu ya, saya mungkin keseringan nonton film Hollywood kali. Jadi kalau berantem itu, oke, eh, backup saya ya, backup saya. Saya akan maju ke sana terus anu. Jadi itu trik-trik yang kemudian menjadi bagian yang ya namanya kerjasama ya ya gitu gitu. ya, Gitu. ya, Itu bagian yang nunduk 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 itu lah langsung ikut nunduk aja. Nanti baru ya, ditembak musuhnya lewat lewat gerakan nunduknya dia. Kalau nggak nunduk ya kena gitu gundulmu gitu kan. Artinya betul, kalau kemudian ini kita pilih nadanya gitu ya. Kita ya, pilih nadanya. Jadi jangan jangan tensinya udah tinggi duluan. Ya kamu mesti bantuin aku dong. Tapi bisa kemudian dirubah menjadi, nanti kamu bantuin aku ya. Sama, permintaannya sama. Cuma nadanya kemudian yang satu mendesak, yang satu membutuhkan apa namanya? Suami itu kalau merasa dibutuhkan itu langsung merasa jadi jagoan gitu loh. ya, Tapi kalau dipepet itu jadi kayak kayak kucing dipegang leher leher bagian ya, atas itu cengkewing gitu, apa namanya cengkewing itu. Di apa namanya? ya. Ditenteng gitu di Kayak kucing lagi iya, ngambil kayak anaknya. kucing lagi Nah, diambil anaknya. Itu kan digituin. Ya kamu bantuin dong aku. Itu kan kayak kalau karena anjing itu cuma punya bunyinya seperti gitu. Jadi udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Iya 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 aku bantuin iya aku bantuin. Tapi nggak punya daya. nah, Milih nadanya itu yang jadi penting, Zat. betul, betul. Sebenarnya kan kalau kita ngomong hipno ya, hipno itu kan ngomong nada, ngomong Hmm, kontennya, ya kemudian ya ya ngomong ya konteks. Ini kita tidak ngomong hipnos dengan keilmuan-keilmuan ya ya tutup mata tidak, tetapi bagaimana ya. sebenarnya hipno itu kan pada titik bagaimana kita memilih konten, memilih Hmm, konteksnya, juga juga tadi memilih nada, karena nada itu juga akhirnya, ya ini kan tentang frekuensi. Frekuensi ya itu ternyata memang iya ada resonansi di situ. Ketika nadanya nggak tepat, nadanya nggak pas, ya nggak diterimanya juga nggak tepat. ya ya Ini yang ya. sering kali. Nah, kembali lagi tadi akhirnya, ini yang perlu adalah bagaimana kita. Nah, akhirnya kan dari setelah ngomong self awareness, ternyata ada tambahan lagi self control. Ah, Nah, jadi ini kan jadi sambungan nih, sambungan dari kita sadar, berarti kita harus mau mengontrol. Mana yang ya. dikontrol tadi? Oke. Nada kontrol, Hmm, konten kontrol. Nah, ya ini ya yang ya menjadi. ya ya. Nah, ini di sinilah nanti Wah, sebenarnya luar ini biasa. nanti behavior inilah nanti ini yang akan terjadi ketika nih Sar, ada dua tahapan ini berjalan seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Ini kayaknya pekan depan perlu kita perhatiin lagi nih, Zat. Nggak berasa udah mau jam 9. Tapi saya kepengen Mbak Iya. Din, ngobrol Mbak Din soal ayahnya Aira, ayahnya Alifah. Kalau boleh sedikit apa yang diingat dari ayah. Tadi Masya Allah jadi ingat ayahnya eh Allahyarham. Gimana Din? Baik, Assalamualaikum Ude Coach Ruli. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Iya, saya pernah merasakan apa yang dialami Mbak Hesti sih, tepatnya Hmm. waktu dulu memperjuangkan untuk menikah gitu. Saya kan sama ayahnya anak-anak itu adalah berawal dari berteman ya. Berteman kami udah ada lebih dari 10 tahun sebelum menikah Masya gitu. Allah. Gitu. Ya, ibaratnya dia tahu mantan saya tahu mantan dia lah kasarnya. Nah, sampai di satu titik akhirnya pas saat saya tidak jadi menikah dengan seseorang yang sebelum beliau gitu, beliau yang mengajak saya untuk menikah. Tapi waktu itu memang ada kendala dari pihak orang tua beliau, dan saat itu kendalanya yang bikin saya sempat down karena apa? Karena dengan alasan calon istrinya itu anak yatim waktu itu Hmm. begitu. eh, udah anak yatim dari Wonogiri gitu kan, terus saat itu seperti itu padahal saya sedang Ya. kerja di sana gitu di Jakarta dan lain sebagainya gitu, terus Oke. semua kesibukan saya karena waktu itu sangat sering dinas keluar kota gitu ya,
mertua saya itu banyak ngasih pendapat lah gitu, yang paling saya bikin sakit hati tanda kutip waktu beliau menyampaikan anak yatim itu gitu. Dan sempat karena mungkin kalau di Jawa kan kadang ada apa ya, kayak kejawen gitu loh Ude. Ya, ya. Itu memang mungkin mertua saya saat itu belum hijrah gitu ya, jadi beliau Oke. menyampaikan, karena kalau di pahamnya beliau itu menyampaikan bahwa kalau menikah dengan calon istri anak yatim itu nantinya akan di antara keluarga yang terdekat itu akan ada yang meninggal dalam waktu dekat gitu, saat itu gitu, seperti itu Iya, iya, gitu. iya, iya, iya. Dan akhirnya Sinkretiknya gitu ya. singkat cerita itu pokoknya ya ayahnya anak-anak waktu itu fight gitu. Saya itu lamaran itu jam 12 malam, Ustadz. Masya Allah. Yang harusnya habis maghrib gitu, dan karena sempet ya kayak cekcok gitulah di keluarga gitu. Padahal tadinya udah menyetujui, pas sampai di Jogja gitu, pas beliau-beliau sampai di Jogja itu sempat akhirnya kayak membatalkan sepihak gitulah, kedua orang tuanya nggak jadi gitu Masya ibaratnya gitu ya. Allah. Pokoknya Nah, ditunda, saya tuh tapi nggak ada yang jadi upik abu kan? Lewat jam 12. ya pokoknya kalau kalau ingat itu Masya Allah gitu, maksudnya akhirnya saya waktu itu udah dalam kondisi pasrah, oh ya sudah, mungkin memang saya mungkin harus kedua kalinya nih nggak jadi nikah. Saat itu saya udah kepikiran seperti itu, tapi Masya Allah. alhamdulillah sekitar jam berapa ya, jam 11 malam saya ditelepon sama ayahnya anak-anak. Akhirnya beliau berangkat sama Pak D-nya ke rumah, tetap menepati janjinya untuk melamar saya ke kedua orang tua saya, karena memang saat itu saya keluarga Dida kebetulan keluarga besar sekali, bude-bude semua yang di Kalimantan, yang di Sumatera semua udah datang semua untuk acara itu, untuk lamaran itu gitu. Ya orang tua sih sempet ya marah lah gitu, orang tua saya kebetulan waktu itu tinggal almarhum ibu gitu, cuman ibu cuma bisa nangis di kamar, terus ya Pak D gitu cuman bisa, ini apa nih kayak gini gini ya, sempet nggak terima tanda kutip lah, cuman ya alhamdulillah akhirnya waktu itu ayah datang gitu. Akhirnya saya butuh waktu untuk apa ya, jadi ngalah, saya lebih banyak diam sampai akhirnya waktu itu singkat cerita menikah, saya tuh jarak lamaran dengan menikah tuh hampir 4 tahun udah Ya. saat itu gitu. Jadi cukup lama untuk meyakinkan bahwa ya ini memang mau nikah gitu, ibaratnya untuk tali resminya gitu. Yang akhirnya ya kita akhirnya menikah, saya menunjukkan dengan semua apa yang diucapkan oleh beliau itu nggak benar gitu. Ya. Pokoknya saya memberikan pokoknya saat sampai nikah ya memang qadrullah, saat itu memang ucapan yang pernah diucapkan bahwa kalau ketemu anak yatim ada keluarga terdekat meninggal itu, dan ternyata adalah ibu saya. Saya selisih beberapa bulan setelah saya menikah dan hamil kakak, waktu itu kondisi hamil saya 8 bulan kalau nggak salah. Hamil kakak itu almarhum ibu kecelakaan dan harus meninggal gitu. Qadrullah seperti itu. Nah, pas saat itu teringat gitu ucapan mertua saya gitu. Wah, ternyata nggak boleh sembarangan banget yang ngucapin sesuatu itu. Nah, saya waktu itu percaya gitu, ucapan itu adalah doa, itu dari situ gitu. Jadi ya afirmasi apapun itulah gitu. Jadi hal nah, saat kejadian, tapi dengan kejadian almarhum ibu jadi membukakan pintu hijrah sih untuk mertua saya saat itu. Ya kalau dulu dipanggil haji, terus saat itu ya banyak kejadian pas saat haji beliau sakit di sana gitu, kita harus ngurus sana sini dan lain sebagainya, dan pokoknya pas saat sepulangnya itu mertua saya tuh sampai sujud di kaki saya minta maaf, padahal saya nggak tahu apa-apa, pulang haji itu langsung ke ini apa, aku bilang gitu ya, nggak mau saya kayak gitu loh, pokoknya drama banget lah kalau inget waktu itu. Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa. Yang membuktikan mungkin itu yang jadi laki itu ya harus laki banget ya, tadi udah bilang ya. Benar. Alhamdulillah ya anak-anak laki bangetnya mesti gini ya, genggame ya, jangan gini ya, kasih gini, laki ya. Oke, Mbak Din, matur nuwun, luar biasa, Masya Allah, ceritanya inspiratif sekali. Ya walaupun di Allah sebentar, tapi insya Allah that's nice memories for me. Wow, Masya Allah. Nanti kumpul lagi di surga, insya Allah. Amin, amin, insya Allah. Baik, ini pertanyaan terakhir Mbak Rina nih. Anak Al-Azhar tapi udah nggak sholat di sejak kuliah, gimana nih, Ustaz? Ya tadi ini kan perlu diinikan ya, kenapa? Ini kan pertanyaannya kan kenapa kayak Jangan gitu lihat kan. Al-Azharnya ya.
Iya, karena Mm-mm. jangankan itu kan gitu kan yang barengan hidup sama Nabi aja ada yang munafik kok gitu kan misalnya gitu Gitu. gitu kan. Jadi tidak menjamin lembaga manapun. Kalau saya selalu gini, kalau di Sahih. saya kalau saya selalu mengatakan kalau sekolah di tempat saya jamin bisa sholat, tapi saya nggak menjamin mau sholat. Ya, Kalau bisa itu bisa kita jamin dengan pembiasaan, dengan pendidikan pembelajaran bisa, tetapi bab mau itu bab yang berbeda, gitu. Bab ya, mau yang berbeda. Saya bilang makanya tadi yang jadi yang jadi ini bahwa apakah terus harus bagaimana dong? Nah, kembali lagi ini kan banyak yang diperbaikinya banyak. Mungkin ternyata tadi di sisi lain ada dari kitanya, dari dianya. Tadi ada saya ada tadi pagi itu ada 5 bahwa dia tidak mau melakukan gara-gara merasa dipaksa sekolah. Jadi maksanya bagus. Jadi dia milik sekolah negeri, tapi dia akhirnya dipondokin gitu kan. Dan ibunya itu awalnya udahlah daftar aja, yang penting daftar. Kok nggak apa-apa nanti nggak di ini nggak apa-apa. Dia merasa dibohong. Dia merasa dibohong ketika di pondok nih, gitu kan. Di pondok yang sangat muahal bahkan gitu yang muahal gitu kan. Hmm. Semua hal gitu. Tapi ya tetap itu tidak menjamin dia kenapa? Dia ada proses di situ yang dia merasa dibohongi. Nah, di situ ternyata apa yang saya bilang ya, ayo mau nggak kita mau tadi kalau bahasanya merekonsiliasi. Ya, Kenapa? Sudut pandang anak begini, sudut pandang orang tua gini, ayo disinkronin kalau begitu kan. Nah, ya, jadi kalau bab ininya nanti ya tadi Udi juga tadi ada Al Azhar yang juga bahkan sempat berpindah gitu kan. Karena tadi enggak, ini bukan jaminan gitu. Bahkan ya, lulusan lulusan Madinah, lulusan mana juga nggak ya, ada. betul. Ya nggak ada. Yang Ya, mau lulusan Jamatul Imam yang klinik juga ada kok gitu kan ya. ya, ya. Ya, kita nggak usah sebut nama lah ya. Kita nggak usah sebut nama. Lulusan lulusan Madinah yang modelnya kayak Abdullah bin Ubay bin Salul juga ada gitu kan Ya ya. ada kayak gitu juga ada gitu. Nah, makanya saya bilang tidak perlu. Jadi ini akhirnya jangan sampai kita gimana sih Ya, ininya. Nah, tapi bagaimana akhirnya semua em, kalau kalau saya teringat kalimatnya sederhananya gini, beragama itu bukan menjadikan agama itu untuk kita bukan untuk orang lain. Jadi kita harus ya, menunjukkan bahwa kita menjadi lebih baik. Kadang-kadang ini yang kadang-kadang kita itu seringkali kejebak untuk orang lainnya ini. Jadi ya, dalam artian apa tadi? Ketika self awareness-nya nggak ada, self control-nya apalagi nggak ada, ya itu rusak, ya, rusak. Nah, ya. inilah yang bagaimana akhirnya nih mulai dari kita. Ternyata, kalau saya malah gini, ternyata yang lulusan sana aja belum tentu baik, apalagi saya. Ya, ya, Kalau saya gitu, ya, ya. dah no aku gitu, dah no aku, nih Mm-mm, konon mm-mm, kono mm-mm. dah no saya. Nah berarti apa? Saya yang harus menjaga saya. Makanya gitu, kalau saya itu obrolan saya dengan teman-teman gini, tugas kita itu hanya menjaga orang yang kita cintai dan mencintai kita, nggak yang lain. Umat Sahih. versi saya itu hanya di Ya, titik saja, bukan yang gede-gede kayak itu. ya, ya. Masya Allah, Gitu. Masya Allah. Iya, kalau saya boleh saran ke Mbak Rina, mungkin diurut dulu di awal itu. Jangan lihat al-azharnya, tapi bagaimana pembiasaan di rumah, bagaimana apa yang dia makan. Ada yang haram mungkin enggak. Mungkin ada doa yang terlewat, ada dosa yang belum tertobati. Jadi bagiannya lebih ke introspeksi sih. Iya, iya, eh, Bagian yang kemudian pembiasaan-pembiasaan itu mau lulusan itu tadi, mau lulusan Al-Azhar bahkan kan membingungkan ketika dia TK, SD, SMP, SMA itu Al-Azhar tapi begitu SMA begitu keluar dari situ kuliah ke satu tempat sukses kan? Dia jadi penulis skenario sebuah televisi Mhm. punya duit banyak tapi loh kenapa kok jadi malah pindah ke Buddha hanya karena kalau di Islam itu homoseks mesti dibunuh dengan cara apa namanya dilempar Lempar. dari ketinggian gitu itu sampai mati jadi dia ngeri terhadap itu makanya dia cari agama yang membolehkan membolehkan homoseksual jadi bukan masalah basicnya oh Al-Azhar emang nggak bener akhirnya nggak bukan itu lebih lebih kepada bagian yang kemudian kitanya membiasakan diri di keluarga seperti apa kalau cuman seperti tadi basicnya kemudian tidak digarap dengan benar mulai dari kecilnya kadang-kadang gini ketemu sama anak-anak yang waktu kecil wah soleh banget rajin banget bahkan ngingetin kita gitu Ya, begitu udah akil lewat semua bablas semua sholat-sholatnya apa segala macam. Kenapa? Karena tadi
pembiasaan syariatnya tadi kemudian menjadi lepas di tangan orang lain. Karena kalau Ibu Dokter Ustazah Aisyah Dahlan menyatakan kalau umur-umur tertentu itu masih kata ibuku, Iya, umur tertentu nanti kata bu guru, nanti umur yang di atasnya lagi kata temanku. Akhirnya iya, pengaruh-pengaruh itu yang kemudian membuat kita menjadi al-insan ibnul bi'ah. Manusia iya, itu anaknya lingkungan, sehingga ya tergantung kita sedekat apa dengan mereka sehingga kita punya tempat di hati mereka sehingga yang didengar cuma kita. Jadi iya, bentengnya adalah bapak ibunya gitu. Gitu sih kalau iya, dari saya, Ustaz. iya, Saya Ustaz, betul. nggak berasa, Ya, Ustaz. iya. Jadi tadi pembiasaan itu bab fisik, Ya, ngisi iman itu di bab yang lain lagi. Ini ya, juga jangan ya, sampai ya, bab kita nanti terjebak pembiasaan, dan pembiasaan itu agar tadi eh secara kalau bahasanya muscle memorinya saja, tetapi ya. bab keimanan, bab Mielin ya, hati, mielinnya iya, itu ya. nyalinnya. Tapi bab hatinya juga jangan lupa disentuh. Jadi ini yang kadang-kadang kita itu fokus di knowledge, fokus di otak sama fokus di badan, tapi di hatinya belum. Nah, bagaimana hari ini juga sentuhan hati itu menjadi sangat penting bagi kita semuanya, bagi anak-anak kita ketika kita sentuh hatinya, ya itu nanti akan dapat. Jadi tiga aspek tadi, aspek Ya, akalnya dengan memayisnya nanti, ya, aspek apa namanya, fisiknya tadi juga nanti akhirnya munculnya kembali dan di akhirnya, dan juga tadi aspek hatinya, karena ini juga jangan lupa gitu loh, kalau kata kata apa namanya, dan hati itu kan ya memang yang paling susah itu kan bab niat, ya bab niat itu kan bab Ibnu Jauzi di Saidul Khatir ya, itu kan gitu, betapa susah memang menata niat itu menjadi sesuatu, dan hati itu menjadi sekarang nggak kelihatan, ya, karena nggak ya, kelihatan, gitu kan, karena nggak kelihatan ya memang paling susah itu nata yang nggak kelihatan. Kalau yang paling gampang itu nata yang kelihatan. Nata kursi itu gampang, gitu kan, nata ya, kursi, nata ini gampang, tapi nata piring gampang, tapi nata hati itu yang makanya kalau bahasanya beberapa kiai atau beberapa ulama itu yang paling wirid yang paling susah itu wirid jaga hati, gitu. ya, Wiritannya jaga hati itu, gitu. ya. Terima kasih. Baik, Mungkin gitu. baik. Masya Allah, Masya Allah. Jadi bener ya Agim ya, mesti dibawa nyanyi-nyanyi terus ya. Jagalah hati, jangan kau kotori gitu ya. Tapi cuma nyanyi doang nanti, malah nggak Iya, ngisi hatinya. nggak dapat juga. Tapi bisa, insya Allah Ya, bagian yang tadi belum terungkap, insya Allah akan ya, kita bahas di pekan depan. Mudah-mudahan masih ada cukup umur kita bisa ya, amin. ngobrol lagi sama Bapak Ibu di sekolah Ayah Bunda pekan depan. Sampai di sini dulu Bapak Ibu, dimanapun berada, mudah-mudahan menginspirasi semua untuk menjadi keluarga yang jauh lebih baik. Biasakan untuk kemudian menghadirkan kecintaan kepada Allah dan kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita akan menjadi sosok yang kemudian terus-menerus berkumpul bersama dengan keluarga hingga sampai di surganya nanti. Amin. Allahumma Ya, amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Kami berdua undur diri. Jadi yang terbaik selalu membuat yang terbaik biar Allah yang mengerjakan sisanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat. Matur nuwun Ustaz. Barakallahu fiik. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.